Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Destika Sari dengan NIM 250100003 dari IKIP Siliwangi dengan kelas B1, kelas bimbingan dan konseling. Di sini saya akan memberikan video tentang mental health bukan sekedar tren, tapi itu adalah kebutuhan. Oke? Selanjutnya, akhir-akhir ini, kata mental health sering muncul di media sosial. Banyak yang menganggapnya sekadar tren atau topik viral. Tapi, bagi kita mahasiswa, kesehatan mental bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi kebutuhan nyata dan mempengaruhi cara kita belajar, berteman, dan berkembang. Di video ini, aku ingin mengajak kamu melihat bahwa menjaga kesehatan health atau menjaga kesehatan mental adalah bagian penting dari kehidupan mahasiswa, bukan sesuatu yang hanya dibicarakan saat sedang viral saja. Definisi kesehatan mental health menurut WHO. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera, state of well-being, di mana seseorang pertama menyadari dan memahami kemampuan dirinya sendiri. Artinya, individu itu dapat mengenali kekuatan, keterampilan, serta batas dirinya. Ia tahu apa yang bisa ia lakukan dan apa yang masih perlu dikembangkan. Kedua, mampu mengatasi tekanan atau stres dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan kesehatan mental yang baik bukan berarti tidak pernah stres, namun ia mampu mengelola stres dengan cara yang baik, yang sehat, dan tetap berfungsi dengan baik. Yang ketiga, dapat bekerja secara produktif dan efektif. Individu mampu melakukan tugas, belajar, bekerja, atau berkarya dengan baik sesuai kapasitasnya. Yang keempat, berperan dan berkontribusi dalam komunikasi dan lingkungannya. Kesehatan mental yang baik terlihat ketika seseorang mampu berinteraksi positif, menjalani hubungan sosial yang sehat, serta memberi kontribusi bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke. Secara sederhana, kesehatan mental adalah bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertindak ketika menghadapi kehidupan sehari-hari. Itu tentang kemampuan memahami diri, mengelola emosi, dan tetap berfungsi dalam aktivitas kuliah maupun sosial. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental untuk mahasiswa? Yang pertama, tuntutan akademik. Yang kedua, tuntutan ekonomi. Yang ketiga, perubahan lingkungan atau bagi mahasiswa yang merantau. Keempat, hubungan sosial. Kelima, tentunya media sosial. Keenam, kurangnya tidur. Dan terakhir adalah konflik identitas atau perkembangan diri. Sebagai mahasiswa, kita berada pada masa penuh perubahan, deadline tugas, organisasi, ekspektasi orang tua, sampai perbandingan di media sosial dapat membuat kita kewalahan tanpa kita sadari. Teori humanistik Carl Rogers memandang bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif dan dorongan alami untuk berkembang menjadi diri terbaiknya, atau yang disebut aktualisasi diri. Kesehatan mental tercapai ketika seseorang memiliki keselarasan antara dirinya yang sebenarnya dengan dirinya yang ia
ia inginkan atau biasa disebut congruence. Rogers menekankan pentingnya lingkungan yang menerima tanpa syarat, unconditional positive regard, empati, dan keaslian. Karena tiga hal ini kemungkinan individu tumbuh secara optimal. Dalam konteks mahasiswa, teori ini mengingatkan bahwa penerimaan diri, dukungan sosial yang empatik, serta ruang untuk aman belajar dan gagal merupakan hal yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan mencapai perkembangan diri yang sehat. Dalam teori humanistik, kesehatan mental dilihat dari sejauh mana seseorang mampu menjadi versi terbaiknya dirinya. Kita punya kebutuhan untuk merasa diterima, dipahami, dan dicintai. Ketika lingkungan kampus terasa menghargai kita lebih mudah berkembang. Apa sih hubungan kesehatan mental dengan perkembangan diri dan prestasi belajar? Oke, akan kita bahas. Ketika kesehatan mental terjaga, kita lebih mudah fokus, percaya diri, dan termotivasi. Sebaliknya, stres berkepanjangan membuat kita kehilangan semangat, sulit konsentrasi, bahkan burnout. Kesehatan mental bukan hanya soal tidak stres saja, tapi juga kemampuan melihat potensi diri dan bertumbuh. Oke, apa sih tips untuk menjaga kesehatan mental sebagai mahasiswa di kampus? Tentunya yang pertama, tadi sudah sesuai saya bahas, tidur cukup, kurangi. Kedua, kurangi multitasking berlebih. Ketiga, journaling. Keempat, mencari support system. Kelima, mengatur waktu belajar. Dan keenam, konseling di kampus. Terakhir, istirahat dari media sosial. Intinya, media sosial bagaimana untuk respon kita, jika itu positif akan menjadi lebih positif untuk diri kita sendiri. Mulai dari hal kecil, istirahat cukup, batasi membandingkan diri, dan berani bercerita ke teman atau layanan konseling. Kalau butuh bantuan, kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Masih ada kita loh. Baik, kesehatan mental bukan hanya sekedar tren. Ini adalah kebutuhan. Kita semua berhak merasa baik, berkembang, dan bahagia di masa kuliah. Yuk, mulai jaga diri dari hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.